Halo, halo Uang Anda. Halo. Halo Uang Anda, ya dari mana dan dengan siapa? Selamat pagi. Ibu Yuli dari Palembang. Ya, silakan Ibu Yuli dari Palembang. Pertanyaannya langsung. Iya, saya ini ada usaha peternakan, Bu. Ibu boleh dikecilkan volume televisinya? Oke. Iya, silakan. Saya ini ada peternakan ayam. Iya. Itu 3 bulan 2 kali kita panen. Ya. Pendapatan setiap perpanen itu sekitar 20 juta. Ya. Jadi dalam 3 bulan itu 2 kali. Ya. Selain itu saya ada juga uang pemasukan dari getah karet. Per minggu sekitar Rp800.000. Ya. Bagaimana cara menyisihkan dana pensiun? Baik. Karena kami ini tidak ada gaji bulanan, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuli dari Palembang. Ibu, saya sangat senang mendengar berita ini. Walaupun Ibu tidak mempunyai gaji bulanan, tetapi Ibu sudah bisa memprediksi berapa uang yang akan Ibu terima setiap 3 bulan atau setiap bulannya. Nah, bagaimana menyisihkannya? Kembali lagi, satu yang paling penting adalah kita mengisi arus kas, sehingga kita harus merencanakan pengeluaran kita. Dari sinilah kita akan menghitung berapa biaya pensiun yang akan diperlukan nanti. Nah, dengan uang-uang yang Ibu terima, rasanya cukup banyak. Mulailah Ibu mencatat pengeluaran bulanan, lalu sisihkan dari uang yang Ibu terima untuk mempersiapkan pensiun ataupun mempersiapkan investasi yang lainnya. Demikian Ibu Yuli, terima kasih atas pertanyaan. Halo, dengan uang Anda, selamat pagi. Selamat Uang pagi, Anda, Bu. kendali dengan Anda, iya. Dari mana dan dengan siapa? Pak Jaka dari Ternate, Bu. Iya, silakan pertanyaannya, Pak. Begini, Bu, saya kan pegawai negeri. Iya. Terus umur saya sekarang sudah 42, Bu. Yes. Sementara sekarang saya kuliah lagi, ambil S2 di Yogyakarta. Lalu? Terus untuk mempersiapkan pensiun, sementara ini uang gaji saya gunakan untuk kuliah, Bu, sampai umur 42 ini. Bagaimana saya untuk memanage uang gaji saya sehingga pensiunnya saya itu tidak mempersiapkan dengan percaya diri gitu, Bu. Baik, dengan Pak Caca dari Ternate, Bapak selamat, Bapak sudah melanjutkan pendidikan Bapak kepada jenjang yang lebih tinggi. Pada saat ini tentunya mungkin seluruh biaya digunakan untuk biaya sekolah. Tetapi setelah Bapak selesai sekolah, mudah-mudahan ada promosi yang bisa diperoleh. Atau dengan ilmu yang Bapak punya, Bapak bisa mencoba untuk memulai usaha, dan hasil dari usaha itu adalah untuk mempersiapkan pensiun. Tentu Bapak sebagai pegawai negeri akan menerima uang pensiun yang sudah tetap jumlahnya. Tetapi kemungkinan besar itu masih tidak mencukupi pada saat Bapak pensiun tadi. Sehingga tetap Bapak harus mencoba menyisihkan uang. Kalau tidak cukup dari uang yang sekarang, berarti harus mulai mencari penghasilan tambahan untuk memulai investasi pensiun Anda. Demikian untuk Pak Caca, jawaban dari saya. Semoga jawaban saya bermanfaat. Ya, halo uang Anda. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Passwordnya Pak, uang Anda kendali di tangan Anda. Uang Anda kendali di tangan Anda. Iya. Iya, Bu. Iya. Kita Dari Bapak siapa dan dengan dari mana? Dengan Pak Joko dari Lampung. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Ini Bu, kita ini sekitar 10 tahun lagi pensiun. Ya. Sedangkan gaji kita 2,5 juta lah. Ya, lebih kurang gitu ya. Nah, buat mempersiapkan masa pensiun itu sebaiknya bagaimana saran dari Ibu? Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Joko dari Lampung. Bapak masih mempunyai kesempatan sekitar 10 tahun lagi untuk masa pensiun. Nah, cobalah mulai dari sekarang, mulai mencari penghasilan tambahan bila dari penghasilan yang sekarang tidak mencukupi untuk memulai investasi. Dan coba dicatat aset yang Anda miliki.
Bisa jadi Anda mempunyai satu properti yang bisa digunakan untuk nanti masa pensiun. Artinya dari properti ini Anda bisa menghasilkan passive income, yaitu properti tersebut bisa disewakan atau dijual atau dirubah menjadi rumah kamar-kamar yang disewakan untuk menghasilkan biaya pensiun Anda. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Nah, sahabat uang Anda, demikian penelpon terakhir dalam segmen interaktif kita. Untuk Anda yang belum berkesempatan menelpon ke studio, silakan menghubungi uang Anda via email info@uanganda.or.id. Sahabat uang Anda, kini kita masuk ke segmen email Anda. Pertanyaan ini dikirimkan oleh Ibu Nurjana di Padang. Bu Rina, saya seorang ibu rumah tangga. Tahun lalu suami saya baru saja pensiun dari salah satu instansi pemerintah. Kami saat ini tinggal di sebuah rumah yang cukup besar dan ingin menjual rumah tersebut. Rencananya uang hasil penjualan akan kami investasikan sebagian dan sisanya digunakan untuk membeli rumah yang lebih kecil. Bagaimana menurut Ibu? Bu Nurjana, saya sangat memahami situasi Ibu saat ini. Memang tidak mudah ketika menyadari suami sudah memasuki masa pensiun. Selain menjaga mental agar tidak down, permasalahan pengelolaan finansial menjadi hal serius lainnya. Dulu kita memiliki penghasilan bulanan yang sifatnya tetap dan jumlahnya cukup untuk kebutuhan bulanan kita. Tapi saat pensiun, hal itu tidak terjadi karena biasanya uang pensiun yang diberikan oleh tempat suami bekerja hanya berupa gaji pokok saja. Itulah kenapa saya menganjurkan kepada semua karyawan untuk mempersiapkan pensiunnya sendiri. Dan bukan hanya dengan menggantungkan masa pensiunnya dari uang pensiun tempat suami bekerja atau jam sostek. Namun Anda tidak perlu khawatir. Situasi Anda masih cukup beruntung dengan memiliki aset berupa rumah. Bila gaji dari dana pensiun Anda tidak cukup, salah satu cara yang dapat Anda ambil dengan menjual rumah tersebut. Apalagi ukuran rumah yang Anda tempati saat ini terasa sangat besar, hanya untuk ditempati Anda dan suami saja. Selain itu, tentu saja biaya perawatan rumah besar juga tinggi, sehingga memberatkan keuangan bulanan Anda berdua. Satu hal yang harus diperhatikan setelah mendapatkan uang hasil penjualan rumah, yaitu pilihlah produk investasi yang cukup liquid. Artinya mudah dicairkan atau dijual, aman, dan kalau bisa memberikan hasil yang cukup tinggi. Dalam hal ini saya menyarankan Anda berdua mengambil investasi berupa deposito, obligasi pemerintah seperti ORI, atau maksimal mencoba reksadana pasar uang. Mengapa begitu? Karena setiap yang saya katakan tadi, produk-produk itu cukup aman dan memiliki hasil yang bisa Anda terima setiap bulan. Dan sebaliknya, saya akan menyarankan Anda mengalokasikan uang hasil penjualan rumah tersebut ke produk yang beresiko tinggi, baik itu dari segi keamanan maupun likuiditas. Misalnya, investasi emas, tanah, apalagi kendaraan. Sebab emas termasuk produk yang cukup rentan dengan keadaan pasar dalam jangka pendek. Sedangkan tanah adalah produk yang sulit dicairkan. Kendaraan merupakan aset konsumtif dan nilainya yang terus menurun. Nah, Ibu Nurjana, sekali lagi tidak ada salah dengan keputusan penjualan rumah Anda. Tapi sekali lagi saya tekankan, berhati-hatilah dalam memilih produk investasinya. Selamat mencoba. Sahabat uang Anda, di akhir program saya akan memberikan tips dan mempersiapkan dana pensiun. Pertama, ketahuilah kemampuan finansial Anda dalam menabung. Alokasikan sebagian uang yang ditabung untuk dimasukkan ke pos dana pensiun Anda. Dalam memulainya tidak harus dimulai dengan dana yang besar. Kebanyakan dari Anda ingin memulai sesuatu dalam jumlah yang besar. Ini dapat dimaklumi, karena dengan dana sedikit yang disisihkan, maka akan lebih lama lagi waktu yang dibutuhkan. Akan tetapi, bila Anda memulainya sekarang
dengan alokasi dana setiap minggu sebesar Rp115.000 dalam jangka 30 tahun, jumlah yang Anda kumpulkan menjadi Rp1.800.000.000 atau Rp1.766.430.000. Meskipun kecil, namun jumlah ini menjadi besar juga, bukan? Yang kedua, berhitunglah dengan masa pensiun yang Anda miliki. Maksudnya, semakin muda Anda saat memulai untuk menyisihkan dana untuk tujuan pensiun, semakin sedikit dana yang harus Anda alokasikan untuk jumlah target dana yang sama. Ini artinya pula, semakin panjang waktu yang dimiliki, semakin besar potensi keuntungan dari konsep bunga berbunga. Dan terakhir, jangan hanya berpikir, lakukan secepatnya. Mulailah saat ini, jangan menunda-nunda lagi. Lebih baik Anda memiliki dana sedikit daripada tidak sama sekali. Bagi Anda yang sedikit terlambat memulainya, Anda dapat melakukannya beberapa hal untuk mengejar ketinggalan, yaitu menambah besarnya alokasi dana setiap bulannya. Ambil resiko yang lebih besar untuk mendapatkan bunga yang lebih besar, atau menunda untuk mencairkan dana pensiun Anda selama yang Anda dapat lakukan. Sahabat uang Anda, demikianlah uang Anda episode kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan kirim ke alamat email kami info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda di Facebook dengan alamat Uang Anda, atau follow kami di Twitter di @uanganda. Kami akan memberikan souvenir bagi setiap penanya yang mengirimkan pertanyaan paling menarik. Saya Rina Dewi Lina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Dipersembahkan oleh